berani. Nggak ada yang berani sekarang. Berani. Dan memang dalam sejarahnya kelompok nasionalis itu 60% Pak sebenarnya. Makanya jangan terpecah, jangan dipecah. Enggak ada yang bilang cuman katanya syaratnya ada siapa yang berani membubarkan SKP 2. Itu mah terlalu rendah. SKP 2 menteri itu terlalu rendah. Mendingan Israel, siapa yang berani merangkul Israel. Ya. Lanjut, siapa nih? Lanjut. Ya, saya belum nunjuk tapi udah di. Ya, terima kasih. Kacamata silakan aja, Bapak ya. Ya, iya Pak. Ya, jadi saya baru masuk, tapi kira-kira saya lihat judulnya menarik. Tapi kalau saya ikutkan tadi yang saya tangkap dari pembicaraan, memang Islam perlu dikritik. Ya. Jadi banyak sekali yang berpikir bahwa kritiklah oknumnya, jangan Islamnya. Rupanya banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya memang itu masalahnya di agama Islamnya, bukan oknumnya. Nah, tapi saya mau memberikan optimisme ya, jadi bahwa ya seperti keyakinan saya sebelumnya ya, bahwa Islam itu kalau dia itu tidak mayoritas sebenarnya. Sudah banyak yang setuju dengan saya di channel yang lain ya, kan saya kan banyak channel, saya terus terang banyak masuk channel ya, dalam segala macam multimedia ya. Dan banyak yang sudah meyakini bahwa bukti bahwa Islam tidak mayoritas itu makanya kolom KTP nggak ada. Jadi mereka itu hanya mayoritas dari statistik ya. Jadi hanya dari statistik KTP, sebenarnya tidak mayoritas. Hanya memang perlu dicermati ya, karena ternyata di Bali itu sudah masuk 10%. Muslim katanya di sana 10%. Ya. Ini sudah double check, tapi kalau yang lain mau ngecek lagi boleh ya. Dan itu sebenarnya seperti pola di Jawa. Di Jawa dulu juga mulainya sedikit-sedikit ya. Kalau di Bali itu 0, sekian, lama-lama itu ya caranya mungkin dengan poligami, lalu juga dengan yang memang sudah kalau kita baca sejarah Islam itu ya baik di India, baik di Afghanistan, di Maldives, di Malaysia, termasuk Indonesia, ya polanya sama sebenarnya. Nah, jadi selain dengan agama Kristen, yang mau saya sebut adalah maka budaya lokal pun ya, atau agama lokal pun yang saya sebut gabungannya itu 60%, itu perlu dikembangkan. Dan kelihatannya bagus-bagus saja ya. Ya, contoh yang tadi saya sebut Bali, bahwa Bali masuk Jawa, lalu maksudnya Islam masuk Jawa, Islam masuk Bali, Islam masuk NTB. Ternyata dengan budaya lokal di Bali seperti ada resistan di sana dan membawa pengaruh yang baik sebenarnya. Jadi Bali menjadi pusat para wisata di Indonesia. Tetapi perkembangan di Jawa ini kurang bagus. Ini kalau saya kesampingkan yang agama Kristennya ya. Ini kurang bagus ya. Ternyata budaya lokal itu dikalahkan. Ya. Dikalahkan dan mungkin direndahkan ya. Sampai ada orang Indonesia yang menganggap diludahin Habib itu sama seperti diludahin Nabi. Kan itu nggak benar itu namanya. Terjadi orang Muslim di Jawa itu sampai merasa introvert benar. Nah, sebaiknya kita doronglah seperti di Bali. Jadi agama Islam itu biarlah ya dalam konteks sekarang ini ya, setelah kita melihat contoh Bali, setelah kita melihat contoh-contoh yang lain juga di negara lain, seperti orang yang percaya dengan khilafah tapi mereka nggak mau tinggal di Afghanistan, itu kan sebenarnya ironi. Kalau Pastor Paulus sering bilang mereka malah larinya ke Eropa, ya mereka nggak mau lari ke Arab Saudi yang negara tetangganya, ya. Nah itu contoh bahwa sebenarnya ada kemunafikan atau ada yang nggak beres dengan agama Islam.
Saya komentar itu saja dulu ya. Sebenarnya ada lagi komentar yang lain ya. Itu dulu supaya dialognya ada. Terima kasih. Wah, suaranya berhenti nih atau Questionnya, pertanyaannya itu, Pak Kacamada, adakah adakah hal-hal yang baik yang dari Islam? That is the question, you know? tahu, saya kalau tanya begitu, saya justru jawabnya begini ya. Kalau di Indonesia ya, keluarga saya kan sebenarnya tidak semua Kristen. Keluarga besar saya Muslim. Contohnya, ya, saya juga, jadi belum lama tuh singkatnya saya kedukaan lah ibaratnya ya, ada keluarga besar yang meninggal. Lalu karena saya dituakan, ya, terus jadi ternyata yang muslim-muslim itu cium tangan Pak saya, Pak, di dalam gereja, Pak. Waduh, rasanya bagus sekali ya. Jadi yang muda-muda ini ternyata yang muslim, dari masih keluarga juga, ternyata dia cium tangan ke saya. Bayangkan itu dilihat oleh penatua-penatua gereja yang lain, Pak. Gitu. Nah, itu saja komentar saya. Yang saya lihat di dalam saya yang... Enggak, maksud saya kan gini. Indonesia ini udah 77 tahun ini merdeka. Islam ini very influential di Indonesia. Tapi negara kok nggak maju-maju. Berarti ada something wrong dong. Ada sesuatu yang salah kan. Mestinya kan gitu. Normal. Kalau itu betul, Pak. Negara tetangga kita semua maju-maju. Vietnam udah bikin mobil listrik, malah diekspor ke Amerika lagi. Berarti standarnya udah tinggi, ya kan? Nah, kalau itu faktornya ada beberapa, Pak. Karena kan channel saya kan sebenarnya channel waktu saya masih sibuk di YouTube, channel ekonomi, Pak. Jadi saya itu justru concern terhadap mengapa sekarang Vietnam didukung oleh Amerika, kan? Mungkin kalau bicara kasarnya, karena Amerika berkepentingan terhadap Vietnam untuk mengalahkan Cina. Makanya mulai dari Vietnam. Ada itu apa? Jadi sebutlah negara-negara besar itu. Ya memang kalau Indonesia yang Muslim ini ya dibiarkan maju, itu berbahaya. Lebih bagus Vietnam aja dulu yang maju. Sebenarnya seperti Korea Selatan juga. Itu kan sebenarnya karena Amerika kan masih Korea Selatan itu sehingga Amerika butuh Korea Selatan untuk maju, tentunya dengan teknologi dan modalnya. Begitu juga Taiwan sebenarnya. Jadi waktu itu ada presiden, sebutlah saya lupa namanya presiden siapa, presiden Amerika yang datang ke Cina, ya, yang pertama kali istilahnya mendobrak. Jadi dulu tuh punya keyakinan bahwa Rusia dengan Cina itu tidak bisa dipatahkan persahabatan. Lalu Amerika berusaha mengganggu. Caranya adalah membuat Cina yang masuk kepada kapitalisme. Ya. Dibujuklah, Taiwan marah. Terus dia bilang, udah Taiwan, kamu jangan marah. Kamu sudah dapat semua. Nah buktinya apa? Yang Taiwan itu salah satu kekuatannya adalah industri semikonduktor. Itu salah satu yang diberikan Amerika. Kalau diberikan ke Indonesia, Indonesia juga sanggup. Kalau semikonduktornya seperti itu, ya. Nah, jadi memang ada faktor negara besar, ya. Jadi betul agama Islam itu mempunyai tadi disebut mencuri waktu, ya. Jadi banyak sekali apa namanya intermittent karena sembahyang di kantor. Itu kan kita rasakan sendiri. Tapi juga Amerika, ya, negara besar itu ternyata masih lebih concern kepada Vietnam untuk maju, Korea Selatan untuk maju, atau Taiwan untuk maju. Indonesia enggak. Dan kalau dilihat dari kebelakangnya, ya, memang Indonesia itu kalau terhadap Israel, ya, yang berlawanan dengan judulnya, sejak zaman Soekarno memang udah rasis. Ya. Tetapi Indonesia waktu itu bisa mendapatkan dukungan Rusia dan Amerika khusus untuk mengenai Papua. Itu fakta. Ya. Nah, memang ini kan masih kacau nih, masih kacau. Tetapi kalau bicara dukungan kepada Amerika kan sebenarnya masih ada juga di Indonesia sebenarnya, ya. Nah, jadi ya inilah permainannya. Nah, sementara kalau agama Islam itu apakah menjadi negatif poin atau cacat bawaan dan apakah ada kebaikannya? Ya kebaikannya tadi saya sudah jelas simpel contohnya.
tetapi keburukannya juga banyak. Kalau bicara devisa, ya, kalau bicara budaya, yang seperti tadi saya katakan Jawa dan Bali ya masih nggak bagus gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu, karena saya mixing, saya bukan dari Indonesia Timur, saya orang Jawa, tetapi saya bergereja dengan orang Indonesia Timur, orang Papua saya bergereja lama sekali. Saya melihat, dan keluarga besar juga Muslim, saya melihatnya seperti itu. Apa yang saya bicarakan itu adalah apa yang saya alami. Begitu Pak di USA. Ini Pak, saya mau menambahkan masalah, tapi mungkin sudah melebar ya. Saya enak dengar Pak Gajah Mada. Persoalannya utang piutang ini kayaknya ini selalu kan di media. Amerika punya hutang besar atau persoalannya ini Pak, kalau saya hidup di Amerika ini, negara ini kayaknya tidak bisa disaingi oleh negara manapun. Kemudian Pak Gajah Mada mungkin tanya Pak Teddy, apa alasannya? Kenapa? Negara ini terbuka Pak. Negara terbuka dalam arti, saya bilang kemarin, saya ke kota-kota besar ini, hampir saya lihat orang India banyak, hampir saya lihat orang Cina banyak, orang Vietnam banyak. Hampir di seluruh penjuru dunia ini orang berkumpul di sini. Baru saya pikir, kapan dolarnya mau jatuh gitu. Seandainya saya kasih balik analogi lain. Hitung orang Amerika yang ada di Cina dan orang Cina yang ada di Amerika. Barangkali satu berbanding, tidak tahu ya, satu berbanding 10.000 atau berapa gitu. Atau orang India nggak bakal dia mau lari ke India, ke Cina. Atau dia bakal orang lari ke Cina. Mereka cuma kunjung ke Amerika ini. Sekarang saya kembali ke divisanya itu, pertukaran uangnya itu. Memang benar kalau negara Cina berani menanam saham di negara-negara di Asia sana, atau negara Asia, tetapi saya kira dia tidak akan mampu menyaingi negara-negara itu tidak akan mampu menyaingi dolarnya Amerika. Karena ada indikasi bahwa mereka sudah tidak mempergunakan dolar. Baru dari sini saya ketawa. Saya tertawa sendiri. Ini Cina menggunakan yen atau perdagangan dengan Afrika menggunakan. Saya ketawa di sini saya lihat. Kenapa tertawa? Karena saya melihat fenomena seperti itu. Dari jumlah penduduknya ini Amerika lebih terbuka menerima imigran luar dari Afrika, dari India, dari Cina, sangat dari Amerika Latin, apalagi Amerika Latin, Pak. Fenomena begini yang kita harus jawab untuk melawan argumentasi orang yang mau mengatakan bahwa nilai tukar rupiah itu akan dihancurkan dengan yen, dan itu pun saya tidak akan percaya 1000%. Karena melihat dari populasi seperti itu. Enggak, Pak, tadi aku kan tempo hari lihat berita katanya ada sebagian negara-negara Asia bersatu untuk melawan tidak menggunakan dolar Amerika. Itu juga saya juga ketawa. Terus kamu mau pakai apa? Kamu mau pakai renminbi. Renminbi itu kan itu nilainya kan bisa diregulasi sama pemerintah Cina. Kamu bisa percaya sama renminbi? Saya ketawa aja. So saya kembali ke Gajah Mada, Pak Gajah Mada tadi. Soalnya saya nggak bisa jawab Anda langsung, soalnya saya lagi di Zoom meeting. Anyway, itu mengenai apa namanya tadi Indonesia ya. Dan sekarang pertanyaan saya, kalau if that is the case, kenapa Tesla 2 kali gagal masuk Indonesia? Nah, itu karena Islam, Pak. Jadi kalau Indonesia kan nanti jadi keren, Pak. Amin. Nah, benar, jadi Pak. Keren gara-gara Tesla. Dan masa depan adalah energi listrik sebenarnya masa depan itu. Benar. Wah, ini ya Indonesia nggak mau Amerika atau Tesla, dalam hal ini Tesla tidak mau memberi kredit poin. Coba Indonesia tidak anti Israel, ya. Muslimnya nggak fanatik. Iya. Dikasih. Makanya bottom line kan Islam kan Pak Gajah Mada. Iya, betul. Setuju. Makanya juga sekarang pabrik sepatu itu semua keluar dari Indonesia ya. Nike, Adidas ini semua keluar. Mereka larinya ke Vietnam. Nah, kalau itu lebih tepat begini, Pak. Jadi di sana lebih bagus. Balik lagi karena ini apa namanya union itu sih bahasa Indonesianya, perburuan itu.
Ya, perburuan benar. Jadi Iya, perburuan itu sebenarnya tuh gaji di Vietnam itu lebih tinggi. Ya, makanya benar, makanya saya tahu gaji di benar, Vietnam itu lebih tinggi daripada Indonesia. betul. Tapi di sana lebih efisien sebenarnya. Jadi bikin sepatu di Vietnam itu lebih efisien daripada bikin di Indonesia. Itu Iya, yang Indonesia itu sepatu. gara-gara kena Kalau tekstil larinya ke Asia Selatan, Bangladesh. Ya karena kan saya channel ekonomi, jadi saya agak banyak data soal itu. Iya, makanya itu saya bingung kenapa semua lari dari Indonesia, itu that is the question. Soalnya mereka nggak bisa handle ini apanya Jumatan mesti off Iya, 2 betul. jam, terus sembahyang 5 kali, terus Iya, betul. di pabrik harus bangun musola. Mereka bilang I'm trying to make business, trying to make money, nggak urusan agama. Jadi mereka pada lari semua. Produktivitasnya Pak, jadi kan saya sering Exactly. ngomong tuh, produktivitas ya, Nah, Vietnam itu lebih tinggi daripada Indonesia. Ya, saya Pak Kacamata, saya kan di Silicon Valley ya. Kita kan Ya. dealing with nanotechnology sekarang segala Ya. macam bikin chip. Saya bilang kenapa mereka larinya ke Cina, ke Filipina? Sekarang ya perusahaan istri saya di Filipina ya kan. Kenapa kok nggak ke Indonesia lebih murah? Bilang Indonesia nggak bisa. Kita bikin chip itu yang paling penting itu kita perlu listrik sama air bersih. Nah kalau di Indonesia sewaktu-waktu lampu mati, blackout lampu mati, gimana produksi chip bisa berlangsung, ya kan? Nah, kesatu alasan mereka, kebanyakan teknologi Amerika ini dibilang bahasa. Di Filipina orang masih bahasa Inggris, di Thailand orang masih bahasa Inggris, tapi di Indonesia agak susah, dia bilang gitu. Jadi bukan pure labor cost ya. Nah, seperti yang Anda bilang di Vietnam lebih tinggi, memang. Jadi bukan gara-gara labor cost. Kadang-kadang perusahaan tidak melihat dari itu doang. Jadi ya begitulah. Jadi kalau you and I setuju ini gara-gara Islam ya, udah kita end of story. Kita memang setuju kalau Islam ini piang kerok. Ya, tapi ini ada yang ngomong di chat itu, kenapa nggak bahas Prabowo? Saya juga tadi tertarik karena judulnya. Bagaimana kita bawa Prabowo bahwa dia akan bawa Israel nih ke Indonesia? Kalau menurut saya itu hal yang baik ya, karena seperti saya katakan tadi ya, ganjelan saya sebagai orang Kristen ya, walaupun keluarga besar banyak juga yang Muslim ya. Ganjelan saya terhadap PDIP juga Megawati adalah rasisme terhadap Israel. Dan setelah saya selidiki itu, ternyata Soekarno sudah melakukannya. Lebih rasis lagi malah saya melihatnya. Nah, panjang kalau ceritanya. Tapi kalau Prabowo sekarang artinya tidak antipati terhadap Israel, itu menurut saya, ya itulah yang dibutuhkan untuk Indonesia sekarang ini. Ya. Ini komentar pribadi ya. Komentar pribadi kan. Kita kan tadinya saya mengusulkan yang dibahas adalah diskriminasi. Tapi sebenarnya yang paling dekat adalah bicara pencapresan. Siapa capres yang cocok? Karena kan tidak mungkin kita itu golput. Nggak mungkin. Ya. Kita harus memilih. Nah, pilihlah capres yang tidak anti Israel. Kalau saya di channel ini. Dan di mana-mana saya katakan. Pilihlah capres yang tidak diskriminatif terhadap Israel. Itu salah satu untuk menghilangkan diskriminasi ya terhadap non-Muslim itu. Jadi kalau Prabowo startnya di situ ya, dan itu buat saya start yang bagus. Salah satu Pak Kacamata, salah satu celah di Prabowo juga, dia itu adalah the main sponsor memulangkan si Habib Rizik itu kan, si Prabowo. Jadi ya HTI sama FPI ini itu saya pikirkan juga, tetapi kan Hasim Joyo Hadikusumo itu kan Kristen Pak. Masa sih dia sama adik kandungnya sendiri ya, yaitu artinya kan agamanya sama dengan saya kan, berarti kan mana lebih percaya Prabowo yang punya adik kandung Kristen atau namanya Ganjar yang saya tidak tahu gitu, atau partai yang kan semua partai di Indonesia itu diskriminatif terhadap Israel Pak, semua Pak. Betul. Biarpun itu Golkar atau siapapun. Betul. Gitu. Nah, saya dulu itu kan ngefans sama si
Ganjar karena dia punya Ya. public relation-nya itu kan, dia ke wihara, dia ke kelenteng, dia ke gereja gini. Wah, ini orang baik. Saya bilang. Begitu saya lihat istrinya pentolan korek, waduh. Iya kan? Kalau Bapak ngelihat dari istrinya, sama-sama berpikir, pentolan korek kan. Kalau Iya. saya, Prabowo ngelihat adik kandungnya, Pak. Gitu. Dan teman-teman saya juga pasti ada yang berkeluarga, terutama yang dari Manado, dengan Pak Prabowo. Saya bisa nitip pesan ke dia, nanti saya sampaikan. Itu saja saya karena kan harus memilih kan, harus memilih dan kita harus mengarahkan yang benar. Seandainya orang banyak percaya ke kita lah, atau channel inilah. Ya kan kita bilangnya kan ini kita ada 3 of the worst. Jadi milih yang mana? Iya, kita kan harus memilih. Harus memilih kan. Nah, kalau golput ya lebih payah lagi. Lebih payah lagi. Nah, kita harus namanya jangan golput. Setelah itu mendorong orang untuk tidak diskriminatif terhadap Israel. Semua partai. Nah, sekarang kalau saya lihat belum ada loh partai yang istilahnya, walaupun saya yakin semua partai itu anti Israel, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani sekarang. Dan memang dalam sejarahnya kelompok nasionalis itu 60% Pak sebenarnya. Makanya jangan terpecah, jangan dipecah. Enggak ada yang bilang cuman katanya syaratnya ada siapa yang berani membubarkan SKP 2. Itu mah terlalu rendah. SKP 2 menteri itu terlalu rendah. Mendingan Israel, siapa yang berani merangkul Israel. Iya, betul. Ya, itu kan at least standarnya lebih tinggi lah. Ya. Judul sekarang bagus sekali itu kalau buat saya ya. Dibahas ya, supaya nanti Prabowo semakin jelas. Seperti saya katakan tadi, adik kandung Prabowo itu Kristen. Bahkan saya punya teman yang masih keluarga dengan Bapak Prabowo dari ibunya ya. Iya, saya lihat interview anaknya adiknya Prabowo, ponakannya itu yang cewek yang jadi bupati di Tangerang itu, dia itunya imannya kuat sekali kok cewek. Siapa namanya saya lupa deh. Ini ada angkat tangan, mau dikasih bagian nggak?